Oke, teman-teman, jadi untuk sahabat-sahabat Jakfi yang nonton YouTube channelnya ini, kami sering ini sharing-sharing lari-lari kosong, cerita-cerita kosong. Jadi malam ini kita mau bahas-bahas Dajjal ya. Buat anak muda, kaum alpha, kita bahas Dajjal dulu sedikit ini. Karena sangat kencang beritanya bahwasanya kemunculan Dajjal itu sudah dekat. Nah, bagaimana anak muda menyikapi berita-berita yang bisa dibilang sangat meresahkan. Oke? Jadi kita mulai dulu dari Kakak Rahmat. Kakak Rahmat ini salah satu pencetus lahirnya bola lampu. Oke. Kakak Rahmat, bagaimana kita kalau pendapat tentang Dajjal? Ya seperti tadi bahwa Tidak pernah ada pembicaraan tadi nih, diulangi. ya biasa saja. Ya. Agak sukar bisa untuk diperjelas misalnya konsep pandang umumnya orang kan konsep mata satu dia lebih besar daripada manusia pada umumnya atau apakah dia karakter manusia atau bukan, ataukah dia berbentuk manusia, dia tubuhnya manusia tapi parasnya ciri khas yang disebut mata satunya itu sejauh ini masih sukar untuk bisa saya sendiri untuk meneliti secara jelas asal usul dan sumbernya. Apakah ini memang bahasa dari agama yang mengatakan itu, ataukah ini adalah bahasa yang di luar agama, maksudnya bahasa masyarakat umumnya yang kemudian nanti menjadi dibungkus oleh bahasa agama. Oke. Nah, itu karena kalau misalnya kita mengatakan ini bahasa agama berarti kita harus merujuk ke agama. Sementara di dalam Quran sendiri tidak pernah dibahas Dajjal, Di. Masalah teks langsungnya enggak. Teks langsung tidak. Beda dengan kalau ada yang kemudian menafsirkannya ini yang dimaksud, ya bisa jadi. Penafsirkan dia bisa, tapi kan tidak bisa kita mentok dalam satu ketafsiran. Ya. Itu dia. Jadi final question. Meyakinikah Bapak Rahmat Dajjal akan muncul atau tidak? Kalau pandangan umumnya yang dalam situasi yang seperti kayak besar apa dan segala macam, mata satu dan bagaimana perawakannya pada umumnya, itu yang seperti itu yang sulit, masih saya sendiri masih. Tapi kalau konsepsi tentang akhir zaman, ada kemunculan misalnya nanti ada Nabi Isa misalnya, Mahdiisme misalnya, iya akhir zaman. Berarti bisa saya simpulkan tidak percaya, Pidi. Entah siapa yang dia lawan, ya tentu orang-orang yang kemudian keluar dari atau menentang agama. Oh. Yang menentang agama itu ya pasti orang-orang yang memang sudah jelas tidak berbeda pendapat kan. Oke. Nah, di situ. Jadi Bapak Rahmat ini tidak. Sejauh ini belum. Kalau akhir zaman saya percaya. Oke, akhir zamannya percaya. Karena kalau kita mengatakan itu konsep agama, nah berarti itu harus dirujukan. Betul. Harus jelas kan. Kalau kan biasanya itu ada bahasa di luar kemudian dipakai bilang ini agama yang mengatakan, padahal itu bahasa dari luar, bahasa budaya atau bahasa cerita masyarakat masa lalu. Betul. Dibawa ke agama. Nah, Acong bagaimana? Terima kasih untuk Kakak Rahmat. Kakak Acong bagaimana pandangannya terkait Dajjal? Terkait Dajjal ini seru ini, anak muda ini harus tahu apakah ini Dajjal, manusia kah, apakah dari ikan kah? Nyata kah ini atau? Agak susah ya Dajjal. Kalau pandangan saya masih menurut saya sih meyakini Dajjal itu ada, tapi dalam bentuk rupa masih simpang siur gitu. Banyak kita ketahui Dajjal itu berbentuk besar, mata satu yang ngeri kan, ada sambar 3 matanya. Tetap meyakini, entah kalau pribadi saya. Apa lagi ya? Cukup meyakini.
Terima kasih. Terima kasih. Saya meyakini. Selanjutnya Kakak Iqbal. Kakak Iqbal bagaimana? Dajjal. Coba dibahasakan dulu Dajjal. Kalau saya kak, kalau saya kan kalau dalam persoalan ini saya tidak terlalu tahu bagaimana tentang Dajjal itu. Tapi ini hanya cara pandang saya tentang Dajjal. Jadi tidak usah detail bagaimana. Ini hanya cara pandang persoalan Dajjal. Kalau saya persoalan Dajjal itu secara saya meyakini bahwa Dajjal itu tidak ada. Tapi persoalan bentuk dari Dajjal itu kalau yang digambarkan oleh orang-orang yang mata satu, besar, jahat, apa dan lain, saya tidak terlalu yakin hal seperti itu. Karena kalau yang sering dibahasakan di kampung-kampung itu, Dajjal itu sesuatu yang bisa membuat orang terlena. Ya sifatnya iblis. Ya, sifatnya iblis. Sesuatu yang bisa membuat orang terlena. Dan kan lawannya Dajjal kan nanti Mahdisme kan, bahwa sesuatu yang baik itu. Artinya kalau saya lihat ini dua tipologi karakter, baik dan buruk. Artinya buruk ini mungkin ini yang disebut Dajjal, dan baik ini yang disebut Mahdisme. Oh, berarti ini lebih ke sifat di Ya, sifat. Kalau saya sih begitu cara pandang saya tentang realitanya sekarang, sifat sekarang kan manusia agak membabi buta ya. bisa jadi. Betul. Iya. Di apartemen begitu ya membabi buta. Oh, kalau di apartemen jelas. Jelas membabi buta. Anak-anak sangat membabi buta. Oke. Siap. Thank you Kakak Iqbal. Selanjutnya Kakak Risma. Bagaimana pandangan Kakak Risma? Saya senang ini kalau anak muda. Kita bahas-bahas ini yang beritanya sangat-sangat sunter. Terdengar. Saya pribadi, saya sependapat sama Kak Iqbal mengenai Dajjal, bahwa dia berupa sifat juga. Dan untuk mendefinisikan Dajjal itu seperti apa, saya belum bisa. Cuman saya percaya untuk kalau tentang Dajjalnya bahwa dia ada. Berarti meyakini. Dia meyakini bahwa dia ada. Meyakini. Cuman untuk mendefinisikannya itu saya belum bisa. Betul. Apakah Dajjal ini dari besi atau dari manusia? Oke. Thank you. Nah, selanjutnya Kakak Awak jangan berlari. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Rumah Jakfi ini memang tempat sharing-sharing di dalam banyak buku. Jadi teman-teman ini saya rata-rata pembaca buku. Jadi buat teman-teman yang punya pendapat tentang Dajjal boleh tambah di kolom komentar deh pendapat tak, nanti kita undang ke sini ya, main-main di Sulawesi ya, Makassar. Nah, untuk ini ownernya Jakfi ya. Ownernya Jakfi. Pandangan tak bagaimana terkait Dajjal? Kalau 10 menit otomatis atau 15 menit. Betul. Susah dikirim kalau Ya, Betul. Pendapat tak terkait Dajjal? Iya. Kalau saya kalau langsung ke poinnya tidak meyakini bahwa ada jadi itu misalnya adapun tadi penjelasannya teman-teman, apakah ada data bahwa Dajjal itu ada toh? Nah, kemudian kedua, lawannya tadi Dajjal itu seperti misalnya yang dibilang tadi Imam Mahdi, kayak misalnya kebaikan yang melawan nanti dia lawan kayak kesaliman, seperti misalnya yang terjadi ini di Palestina toh? Kalau dalam pandangan saya buku lagi ini bahwa Dajjal itu ada di Palestina yang melakukan di Palestina, di Israel. tak balik jadi Dajjal itu ada di Israel yang melakukan kesaliman, nah lawannya nanti Dajjal ini itu misalnya yang ada di Israel itu siapa di situ. Nah, sejauh ini nah ini kan misalnya nanti kita anggap Mahdisme misalnya, belum muncul Mahdisme ini, maksudnya Mahdisme ini, kalau Mahdisme dia sih kayak paham dia kata, kalau Mahdi kan dia
sebagai misalnya nama manusia. Tapi kalau deisme ya pahamannya. Nah, terkait dengan hal itu bahwa ternyata masih menjadi simpang siur atau perdebatan toh, dan tidak ada data yang membuktikan bahwa Dajjal itu ada. Adapun filmnya, toh, di mana data-datanya? Hal itu kan hanya imajinasi yang dikembangkan kemudian difilmkan. Tapi buktinya begitu kak Eji. Apa sih tadi? Fiksi kak di? Kalau tidak ada data jadi kayak dia bentuk fiksi. Sama seperti naga, Di. Iya. Seperti itu di bau-bau itu. Naga sepotong tuh. Tuh. Sepotong. Betul, betul, betul. Jadi ini saya simpulkan tidak meyakini. Iya, tidak meyakini karena baik agama, filosofis dan secara akademik, kalau akademik apalagi, karena dia betul-betul data toh. Tidak ada yang menerangkan Iya, secara tidak ada konkret. yang bisa mampu meyakinkan saya bahwa Dajjal itu ada. Kalau di anu untuk Istilahnya kalau sementara ini dalam filsafat ada dua, data ilmiah dan rasional. Datanya tidak ada, apalagi tidak rasional juga. Besar badannya, baru ini matanya sini. Entah, oh, yang kita yakini matanya di sini. matanya di sini. Berarti kayak 3 Di, begitu. Satu, Oh, oke, oke. satu besar. Satu besar. Dan kekar badannya katanya. Itu kan informasi ke informasi, lisan ke lisan. Betul, betul. Simpang siur. Iya, sembasir. Kayak Tonji itu yang kemarin kita diskusikan tentang pesan ke pesan. Betul, betul. Cuma tidak sempat kemarin direkam. Jadi Karena ini itu kajian khusus. menurut kakak hari ini Dajjal ini sebatas papasang, Di. Iya. Kalau di dalam bahasa lisan ke Kajang lisan, iya. papasang ini. Papasan. Tidak ada data yang belum konkret jelas membahas adanya. tentang itu, Di. Oke, Jelas oke, oke. adanya. Terima kasih pendapatnya. Siap kakak. Nah, selanjutnya kita tidak meyakini kakak Kahar. Iya. Nah, selanjutnya ini kakak Aswad. Namanya saja Aswad, Hajratul Aswad. Dari. Bagaimana pendapat kakak Aswad terkait huru-hara kedatangan Dajjal dalam waktu dekat ini? Saya angkat misalnya dari cerita yang populer di kalangan Bani Israel. Ceritanya itu namanya ini Dajjal Musa Samiri, artinya Musa dari negeri Samirah. Dan di di kalangan populernya itu Bani Israel ada dua Musa yang kelak jadi rasul dan Musa yang kelak menjadi ini Dajjal, utusan iblis. Dan ini cerita sebelum Yang ditunjuk ini kalau bilang ke iblis. Cut dulu, cut. Tidak lanjut. Ada telepon apartemen yang mau apartemen kota. Berarti kamu dulu ya. Ani bisa ya. Oke, jadi ini mengenai Dajjal, saya berangkat dari cerita yang populer di kalangan Bani Israel pada masanya, yang dia meyakini ada dua nanti orang bernama Musa, yang satu kelak jadi rasul dan yang satunya Musa. Dajjal ini dia artinya Musa Samiri, artinya Musa yang berasal dari negeri Samira, ya tidak salah itu Samira. Jadi menurut ini kakak Aswad, Dajjal akan datang dan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk manusia atau dalam bentuk sifat? Iya, tahu. kurasa satu paket Satu paket ini maksudnya dalam bentuk manusia, yang membawa sifat-sifat keburukan. betul. Oke. Tapi yang kudengar itu kalau tidak salah dia membawa surga bagi kaum manusia. Yang diartikan dalam agama Islam jika orang-orang beriman dan bertakwa yang melihat itu adalah neraka. Jadi intinya meyakini apa tidak? Meyakini atau tidak? Meyakini. Meyakini. Jadi sebelum tak ini simpulkan tuh, jadi kan saya tipikal yang suka mendengarkan cerita-cerita guru-guru
waktu sekolah, waktu kuliah, bahkan sharing-sharing dari ustaz-ustaz yang ada di YouTube. Rata-rata ustaz di YouTube kan, sorry saya beragama muslim, rata-rata ustaz di YouTube beranggapan bahwasanya akan hadir fitnah terbesar di dunia. Asik. Fitnah terbesar di dunia yang dikatakan Dajjal. Nah, ini sejalan dengan yang terjadi sekarang antara Israel dan Palestina. Tah, bagaimana pandangan teman-teman tentang tanah Syam? Kakak Rahmat, kalau secara data kan tadi Dajjal tidak ada spesifikasi data yang menjelaskan baik itu di Quran tentang Dajjal sendiri. Kalau saya salah mohon dikomentari. Saya lebih suka komentar yang ribut, sorry. Jadi silakan dikomentari. Nah, sekarang pandangan tak tentang apa yang terjadi sementara di tanah Syam memang diramalkan dalam ajaran agamaku sendiri, Kakak Rahmat toh. Ya, stop.